Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gus Zifatah Ulwan dari Prodi Agrofarmaka akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara kita menyulam tanaman dan apa saja manfaatnya. Mari kita simak video berikut ini. Tanaman yang kita sulam adalah tanaman yang pertama memiliki kondisi tidak normal, dan yang kedua adalah benih atau bibit yang tidak tumbuh. Ini tanaman ini memiliki rusak pada bagian ujung daun. Dan yang kedua adalah tanaman yang kedua bibit yang tidak tumbuh. Nah, di dalam polybag ini terdapat 4 tanaman. Saya letakkan 4 tanaman. Cuman ada satu polybag, ada satu biji yang tidak tumbuh. Ini bisa dilihat di sini nih. Setelah menentukan objek, kita akan melakukan pengambilan langsung. Contoh ini nih, benihnya. Kita akan ambil benih di sini yang tidak tumbuh. Ini adalah contoh benih yang tidak bisa tumbuh. Akan kita ganti benih ini dengan benih yang baru. Oke, ini adalah benih yang baru. Kita akan masukkan benih ini ke lubang yang tadi. Lalu kita tutup lubangnya. Setelah itu kita siram tanamannya. Nah, tujuan dari kegiatan penyulaman ini sendiri adalah mengejar target tanam pada awal proses penanaman. Nah, penyulaman ini juga seharusnya dilakukan selambat-lambatnya 7 hari setelah tanam, agar pertumbuhan tanaman yang baru tidak tertinggal dengan tanaman yang lama. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam proses penyulaman tanaman. Selain tadi kualitas benih, faktor lingkungan juga menjadi keberhasilan pertumbuhan suatu benih, seperti tanah, air, dan hara. Halo teman-teman, masih bersama saya Gus Zifatah Ulwan dari program studi Agrofarmaka. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya proses penjarangan tanaman. Apa itu penjarangan tanaman dan apa manfaatnya? Mari kita simak video berikut ini. Tanaman berarti pengurangan jumlah tanaman dalam suatu media tanam. Penjarangan tanaman dilakukan untuk memberi ruang di antara para tanaman agar bisa tumbuh dengan optimal. Proses penjarangan juga bertujuan untuk mengatur jarak. Jarak apa? Jarak antar tanaman. Bisa dilihat di sini. Jarak antar tanaman ini dan ini sangatlah dekat. Ini tidak baik untuk pertumbuhan tanaman. Maka dari itu kita akan kurangi tanaman pada bagian ini dan bagian ini. Sekarang mari kita lakukan langsung saja. Bagaimana sih cara melakukan penjarangan tanaman? Apa yang harus diperhatikan? Bagaimana langkah-langkahnya? Simak video ini sampai habis. Tanaman yang akan dijarang adalah pertama, kita akan mengambil tanaman yang jelek, kualitas jelek seperti ini nih. Ini adalah tanaman yang jelek. Dari sisi morfologi, daunnya juga jelek, tingginya juga tidak setinggi tanaman yang lain. Selain itu, yang akan kita jarang adalah membuat jarak di sini. Nah, ini kan terlalu mepet. Kalau dilihat dari sisi kualitas, lebih bagus yang ini daripada yang ini. Maka akan kita ambil di sini. Nah, ini dan ini kan tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Nah, maka dari itu, selain morfologi, kita mengamati tanaman yang mana yang jaraknya jauh, berjauhan. Pertama, kita akan siram tanahnya terlebih dahulu dengan air secukupnya agar nanti mudah saat diangkat. Siram secukupnya. Oke, kita akan angkat satu tanaman ini secara hati-hati. Maaf, tidak bisa saya tunjukkan karena sendirian. Tangan saya megangi HP, jadi nggak bisa saya tunjukkan. Kegiatan perlakuan diberikan kepada tanaman jagung yang telah berusia 2 minggu setelah tanam. Kegiatan perlakuan terdiri dari 2 perlakuan, yaitu pertama terhadap cekaman air dan yang kedua terhadap cahaya matahari. Kegiatan perlakuan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana respon tanaman dan bagaimana pertumbuhan tanaman terhadap masing-masing perlakuan, entah itu terhadap cahaya ataupun terhadap cekaman air. Langkah-langkah dalam proses perlakuan ini, yang pertama jelas kita akan membagi tanaman yang kita miliki
menjadi beberapa kategori. Setelah membagi beberapa kategori, kita akan melakukan pelabelan pada masing-masing polybag agar kita tidak terlupa nanti. Pelakuan terhadap cahaya dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pada kondisi seperti apa tanaman itu dapat tumbuh secara maksimal. Perlakuan terhadap cekaman air dilakukan untuk mengetahui kapan dan berapa volume air yang paling tepat untuk pertumbuhan tanaman. Walaupun secara kumulatif volume yang disiramkan pada setiap tanaman itu sama per minggu, di sini ada interval waktu per hari berapa. Maka dari itu praktikum ini bertujuan untuk mengetahui pada interval berapakah pemberian air ini maksimal dan optimal bagi pertumbuhan tanaman. Kegiatan pengukuran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh setiap perlakuan, baik itu cekaman air ataupun perlakuan cahaya terhadap hasil pertumbuhan tanaman yang dinilai dari segi jumlah daun dan tinggi tanaman. Pengukuran dilakukan dengan cara mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dan juga menentukan aspek yang akan diukur. Alat yang digunakan dalam proses pengukuran pengamatan ini adalah penggaris untuk mengukur tinggi tanaman, ballpoint untuk mencatat data pengamatan, dan buku untuk merekap data pengamatan. Pengukuran tanaman ini adalah yang pertama tinggi tanaman dan yang kedua adalah jumlah daun. Pengamatan dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama adalah sebelum perlakuan dan yang kedua adalah setelah perlakuan. Nah, di dalam proses pengamatan harus memperhatikan aspek-aspek yang akan diamati. Yang pertama adalah aspek daun. Tanaman yang akan diamati dilihat kualitas daunnya, apakah itu termasuk terhitung atau tidak. Tanaman dengan kondisi daun seperti ini masih bisa dibilang terhitung walaupun sedikit rusak karena cekaman kekeringan. Nah, daun yang tidak terhitung adalah daun yang sudah seperti ini nih, sudah layu. Tapi kalau yang seperti ini masih tetap terhitung dan masuk dalam catatan pengamatan. Pengukuran tinggi tanaman dilakukan dengan cara meletakkan penggaris di permukaan tanah. Nah, setelah itu kita menegakkan daun yang paling panjang untuk mengukur tinggi tanaman seperti ini. Maaf, saya cuma satu tangan jadi susah. Pokoknya ditegakkan seperti ini. Nah, setelah itu kita rekap tinggi tanaman dan jumlah daun di sebuah tabel.